Wisnu dan Cinta sama Suhan yang Mahesa supaya dilancarkan ya untuk kegiatan hari ini dilancarkan dan semoga anak-anak bisa menyimak materi dengan baik gitu ya. Ada yang mau memimpin doa? Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan setiap Kita udah berdoa ya. Jadi hari ini kita akan seperti minggu lalu ya, seperti minggu lalu ini masuk ke materi ketiga atau topik ketiga, yaitu tentang stigmatisasi. Nah, kegiatannya sama. Hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya, yang dilakukan antara lain kita bakal diskusi bersama dan membahas topik ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik tentang stigmatisasi. Nah, nanti sebelum masuk ke prosesnya, jadi ibu berharap dengan adanya kegiatan hari ini nanti anak-anak bisa mengambil itu ya, mengambil materi yang apa yang ibu sampaikan dan itu mengikuti dengan sekolah kalian gitu ya. Nah, selama proses kegiatan juga, selama proses layanan bimbingan klasikal, ibu juga berharap nanti anak-anak bisa berpartisipasi aktif gitu ya, berpartisipasi aktif. Terus ibu minta untuk anak-anak jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya, jangan takut menyampaikan pendapat, dan ibu berharapnya nanti anak-anak juga bisa menghargai temannya yang sudah berbicara. Jadi ketika ada teman yang berbicara ya jangan dipotong gitu ya, silakan didengarkan dengan baik gitu ya, untuk menghormati sesama teman gitu, baik sesama teman maupun dengan ibu juga ya. Nah, ibu juga berharap anak-anak duduknya dengan nyaman ya gitu ya, sekiranya ada hal-hal yang mengganggu di sekelilingnya silakan disingkirkan, misal pilihannya ya tempat duduknya kalau nggak nyaman ya silakan dinyamankan ya, dibuat posisi senyaman mungkin, oke? Nah, waktu kegiatan kita itu akan berlangsung selama 1 kali 60 menit. Nah, sesuai dengan jam pelajaran hari ini itu ada di 2 kali 30 menit. Jadi kurang lebihnya nanti ada 60 menit sampai waktu habis ya, sampai waktu pulang. Ibu akan menyampaikan materi tentang stigmatisasi ya. Nah, udah siap masuk ke tahap berikutnya? Siap. Ada yang mau isi ulang lagi nggak? Nggak? Oke. Kalau udah siap, kita masuk ke agenda selanjutnya. Jadi ibu udah bagi ke 2 kelompok, ya ada kelompok pemeran maupun kelompok pengamat. Jadi nanti tugasnya kelompok pengamat itu silakan mengamati jalannya drama gitu ya. Nah, kelompok pemeran silakan diperankan dramanya sesuai dengan karakternya yang sudah ibu buat di teks sosial drama. Paham? Oke. Untuk kelompok drama paham? Kelompok pengamat udah siap? Nah, dramanya dimulai. Bermula di dalam kelas, Fikri dan Gita sedang duduk berdua sambil membaca suatu teks. Kemudian Dini menghampiri mereka. Iya, kenapa nih? Ini kamu ini kok panggil Rifki dengan sebutan kayak gitu sih? Alah, gak apa-apa, kan cuma bercanda gitu aja marah sih. Masuk kelas kalian berdua, aku lihat tugas matematika kamu doang, Gi, soalnya aku lupa ngerjain semalam. Jangan dikasih Rifki, dia udah ngejelek ngecek kamu. Gak apa-apa gitu, ya kan cuma bercanda. Oke, kemudian lalu Rehan menghampiri Dini yang sedang di depan kelas. Oh iya, Kita kurus. Aku juga minta tugas kamu dong. Bercanda, jangan marah. Kalian berdua bisa nggak sih panggil nama aja, jangan pakai sebutan kurus ataupun jelek gitu dong, nggak sopan tahu. Kita marah dan langsung keluar
kerja sebaik yang baik Ya, kalian juga. hari ini kita akan membahas tentang apa? Berdua. Siapa yang berdua? Itu nggak ada berdua. Lebih cepat gue. Oke, hari ini kita akan membahas tentang apa? Stigmatisasi. Apa stigmatisasi? Tunjuk tangan, coba. Coba. Stigmatisasi adalah pelabelan negatif terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan gender itu ingin menganggap, menetapkan, mengubah atau mengisi mereka. Oke, nah stigmatisasi itu adalah pemberian label negatif, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Pemberian label negatif. Label itu kan sama seperti nama, gitu ya. Nama yang kita ajukan untuk seseorang. Nah, misal tadi ada apa? Opet, adalah namanya bukan Opet. Dan tadi maksudnya Opet.
Jadi pas aku ngomong kamu sambil maju nggak apa-apa. Videoin aku dari dekat itu nggak apa-apa. Oke. Terus ada dampak dari sosialisasi apa kira-kira dampaknya? Apa? Kenapa kira-kira kalau korban dari stigmatisasi itu bisa berdampak ke dirinya? Salah satunya menurunkan rasa percaya diri. Kenapa kira-kira? Ya, karena minder ya, insecure, gitu yang tidak berani. Jadi tidak semua orang kan punya keberanian yang tinggi. Jadi kalau misalkan adanya stigmatisasi, ya pasti mentalnya kena, gitu kan, mentalnya kena, jadinya tidak percaya diri. Ya, ada lagi apa? Yang kedua, terganggunya hubungan sosial dan pertemanan. Nah, kalau ada proses stigmatisasi, ada perilaku stigmatisasi, pasti hubungan pertemanannya nggak baik, ya kan? Ya kan? Kira-kira misal si kita tadi dipanggil pendek, dipanggil kurus, kira-kira kita bakal ini nggak? Bakal marah nggak? Marah kan? Marah kan? Pasti. Iya. Ada beberapa orang yang dia nggak akan marah karena ya emang mentalnya kuat gitu ya, dan punya jiwa yang masa bodoh kayak gitu kan. Nah, kemudian terus ada apa lagi? Dampak stigmatisasi. perilaku intoleran dan perundungan. Nah, apa maksudnya? Munculnya perilaku yang toleransi. Jadi perilaku intoleransi itu perilaku yang tidak toleransi ya, tidak menerima toleransi. Jadi Saling menghina. iya, nanti munculnya itu ada bentuk perilaku perundungan, namanya bullying. Kan kalian sering ya dengar kata-kata bullying kan, tapi jarang kan dengar kata-kata yang intoleransi yang kalian dengar sehari-hari pasti cuma bullying gitu. Karena bullying itu ya bacanya bullying ya, tulisannya bullying ya. Nah, perilaku intoleransi itu muncul karena adanya stigmatisasi gitu ya. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab stigmatisasi apa? Yang pertama, kurangnya pendidikan dari segi keluarga maupun sekolah. Karena pendidikan pertama seorang anak itu pasti terletak di keluarga. Jadi kalau keluarganya sudah menjadi diri, membiasakan menanamkan sifat toleransi ke anaknya, saya yakin nanti kalau udah gede pasti dia toleransi kayak gitu ya. Nah, betul. Terus yang selanjutnya ada apa? Pengaruh. Yang selanjutnya ada apa? Faktor penyebab stigmatisasi. Apa? Pengaruh lingkungan dan budaya. Apa itu? Maksudnya? Pengaruh media. Iya betul. Nah biasanya kita juga punya perilaku stigmatisasi kayak gitu, pengaruh dari media ya. Biasanya di media itu kan sering ya kalau kita buka tuh nggak semuanya di media yang diupload itu berupa postingan-postingan yang positif kan. Biasanya ada beberapa postingan yang negatif. Jadi itu bisa berpengaruh juga ke bentuk stigmatisasi gitu ya. Oke, lanjut ke cara mencegah stigmatisasi. Kira-kira gimana untuk mencegahnya? Menanamkan nilai empati dan toleransi tidak ini. Menanamkan perilaku intoleransi. Apa itu? Empati. Apa empati itu? Memanusiakan manusia, kemanusiaan gitu ya. Terus apa lagi? Sadar diri apa? Sadar diri bahwa dia juga jelek, Bu. Salah. Empati. Dia jelek hitam. Adalah empati. Empati itu apa? Tadi menghargai gitu ya, merasa kasihan ya, kasihan, menghargai, saling menghormati. Itu adalah bentuk dari perilaku empati. Nah itu tadi untuk mencegah
hasil seperti minggu lalu. Silakan diisi menurut pendapat kalian yang ada di pertanyaannya tidak ada yang masalahnya ya. Iya, dua ya dua. Kasih nama ya, namanya nama lengkap ya. Satu orang isinya dua ya, itu ada lembar proses sama hasil. Kalau ada yang dapatnya proses semua ditukarkan ke ibu ya. Itu ada lembar evaluasi proses sama lembar evaluasi hasil ya. Kalian satu kelas jumlahnya berapa orang nak? 29. Tapi setiap ibu masuk nggak perlu lengkap ya. Banyak yang ke sekolah. Masa setiap minggu, setiap hari ke sekolah? Sakit malas. Iya, buat anak-anaknya. Nah, waktu pekerjaannya 10 menit ya. Siapa yang paling enak? Nah, nanti tolong disampaikan ya sama teman-temannya yang belum silakan ya. Itu diisi pakai angka ya. Di depan isi dulu nak. Yang di depan isinya pakai angka, yang di belakang isinya pakai pena ya. Udah ada pena lagi. Yang udah boleh dikabarin. Ini ada yang pakai pena. Dikasih apa? Atau dicetak boleh dicetak untuk evaluasi itu ya, kalau ada yang kurang nanti setiap teman coba kasih baiki. Jadi kalian isinya harus jujur ya. Ya. Ayo diisi dulu. Iya nak. Udah? Ayo, bentar lagi kalian habis jamnya ya. Pulang kan habis ini kan? Ini oh, ada apelnya juga ya? Khusus kelas 10 yang apel atau Pimpinan klasikal itu ya hari ini proses diskusi yang bahas topik ya layanan konseling. Ya tadi bahas tentang apa ibu tadi materinya apa tadi? Pencegahan bullying. Iya, Jangan lupa diisi namanya ya. Sangat senang. Tidak ada yang terlalu tidak ada yang terlalu. Boleh disuku? Gak bawa, kemana?
Sangat keren. Besok hari Jumat ya. Besok Besok hari Jumat masuk. Besok tapi boleh Thank you. ya, kita cuma dua. Itu penting dulu ya. Udah semua masuk ya? Kita Bu. Ya, tidak Bu. Banyak yang di HP. Banyak aku Mandela. Nanti buka. Siapa yang berkumpul? Saya Bu. Belum makan. Aku Bentar lagi ya. belum pulang Bu. Yo, cukup siap. Kalian kalau temennya sakit nggak kalian jenguk? Yang mau masuk pasti yang masuk tuh dikir kan? Tadi pagi 29. Terima kasih. Nanti kalau nggak naik gimana? Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita berdoa bersama dan sing. Alhamdulillah. Berdoa. Berdoa.